Assalamualaikum teman-teman. Hai. Jangan lupa mampir di channel YouTubeku ya. Baru banget loh. Karena video ini buat memenuhi tugas dari dosenku, yaitu Bu Devi, selaku dosen mata kuliah farmakologi. Semoga video ini bermanfaat dan semoga benar ya Bu. Oh iya, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Oke? Yuk kita mulai aja materinya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang obat yang mempengaruhi darah. Pada pembekuan darah ada 3 kelainan penting, yaitu yang pertama ada trombosit, yang kedua ada perdarahan, dan yang ketiga ada anemia. Nah, kita review sedikit tentang apa sih itu trombosit. Jadi, trombosit atau keping darah adalah elemen berbentuk cakram di dalam darah. Trombosit digolongkan sebagai sel darah, tetapi sebenarnya adalah bagian dari sel-sel sumsum tulang yang disebut dengan megakariositis. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu perdarahan. Perdarahan adalah nama umum yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan darah. Hal ini merujuk pada kehilangan darah dalam tubuh atau perdarahan internal dan perdarahan dari luar tubuh atau perdarahan eksternal. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu anemia. Apa sih itu anemia? Anemia adalah penyakit yang sering ditemukan. Anemia bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan morfologi sel darah merah. Etiologi yang mendasari dan penampakan klinis. Penyebab yang paling sering adalah perdarahan yang berlebihan, rusaknya sel darah merah secara berlebihan atau hemolisis, atau kekurangan pembentukan sel darah merah atau hematopoiesis yang tidak efektif. Ada faktor-faktor pembekuan darah. Yang pertama ada fibrinogen, yang kedua ada prothrombin, yang ketiga ada tromboplastin jaringan, yang keempat ada Ca12, yang kelima ada faktor labil, yang keenam ada faktor stabil, yang ketujuh ada globulin antihemofilik atau faktor antihemofilik, yang kedelapan ada faktor Christmas atau komponen tromboplastin plasma atau faktor B antihemofilik, yang ke-9 ada faktor Stuart Power, yang ke-10 ada antecedent tromboplastin plasma atau faktor cantihemofilik, yang ke-11 ada faktor Hageman, dan yang terakhir ada faktor penstabil fibrin. Oke, selanjutnya ada obat-obat yang mempengaruhi darah. Yang pertama ada obat antikoagulan atau obat pengencer darah, yaitu meliputi obat warfarin dan obat heparin. Obat warfarin bekerja dengan menghasilkan faktor pembekuan darah yang tidak aktif. Efek samping pada obat warfarin untuk gangguan pendarahan. Yang kedua ada obat heparin. Kerja cepat dari obat heparin sering digunakan untuk keadaan darurat menghambat pembentukan trombus. Saat ini diekstrak untuk keperluan komersil dari usus sapi. Mekanisme kerja heparin terikat pada antitrombin 3, perubahan bentuk yang memudahkan antitrombin menyatu dan menghambat trombin. Pemberian jangka panjang menyebabkan penurunan aktivitas antitrombin 3, meningkatkan resiko trombosis. Kegunaan terapi heparin digunakan untuk embolisme paru, menurunkan resiko trombombolik berulang, pencegahan trombosis, vena pasca bedah elektif, dan penderita infak miokard akut. Ada efek samping pada obat heparin, komplikasi pendarahan, reaksi hipersensitif, dan trombositopeni. Yang kedua ada obat fibrinolitik atau trombolitik. Penyakit trombombolik atau trombolitik akut pada pasien dapat diobati dengan obat yang mengaktifkan konversi plasminogen menjadi plasmin. Contoh obat dari obat fibrinolitik yaitu alteplase, streptokinase, anistreptase, dan urokinase. Pada obat alteplase, afinitas rendah terhadap plasminogen bebas cepat mengaktifkan plasminogen yang terikat fibrin. Efek samping dari obat alteplase, perdarahan GI, dan strep prospinal. Pada obat streptokinase, mekanisme kerjanya membentuk kompleks aktif dengan plasminogen, mengubah plasminogen bebas menjadi plasmin aktif,
menghidrolisis sumbatan fibrin, dan mengkatalisis degradasi fibrinogen. Digunakan untuk terapi embolisme paru aktif, infark miokard, atau diberikan 4 jam setelah serangan, dan diinfus untuk 1 jam. Trombosis arteri. Efek samping pada obat streptokinase yaitu gangguan perdarahan dan hipersensitivitas. Pada obat anisteplase memperbaiki kinetik kompleks streptokinase dan plasminogen. Waktu paruh lebih panjang dari streptokinase. Efek sampingnya yaitu untuk perdarahan. Pada obat urokinase, enzim yang langsung dapat menguraikan fibrin dan fibrinogen. Harga lebih mahal dari streptokinase dan digunakan pada pasien yang tidak dapat menggunakannya. Untuk terapi emboli paru dan trombosis vena, efek sampingnya sama seperti obat anisteplase yaitu untuk perdarahan. Selanjutnya ada obat untuk mengatasi perdarahan. Masalah perdarahan mungkin terjadi karena kondisi patologis atau hemofilia, atau keadaan fibrinolitik yang terjadi karena bedah GI atau prostatektomi. Contoh obatnya yaitu asam aminokaproat dan tranexamat. Untuk menghambat aktivitas plasminogen, prostamin sulfat dan vitamin K sebagai respon lambat. Oke, kita masuk pada penghambat agregasi trombosit. Yang pertama ada aspirin, yaitu menghambat sintesis tromboksan A2 dari asam arakidonat dalam trombo dan inhibisi siklosigenase. Supresi agregasi trombosit berlangsung selama kehidupan trombosit. Untuk mengurangi infark miokard berulang, mengurangi iskemik cerebral. Waktu perdarahan diperpanjang menyebabkan komplikasi atau stroke hemoragik dan perdarahan GI, terutama pada dosis tinggi. Yang kedua ada ticoblidin, yaitu menghambat jalan ADP yang ikut dalam pengikatan trombosit menjadi fibrinogen. Obat dapat menyebabkan perdarahan yang lama, efek samping serius neutropenia. Obat terakhir pada pasien yang tidak dapat menggunakan aspirin. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian suka, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak berkenan bagi kalian, karena saya juga masih belajar, masih pemula, mohon dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.